Halo semuanya, salam olahraga. Balik lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini, gue akan menyampaikan berita dari sepak bola Eropa terbaru lagi. Tetapi sebelum videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama yaitu Chelsea versus Villarreal, The Blues juara Piala Super Eropa. Kamis dini hari, Chelsea datang dengan status juara Liga Champions, dan Villarreal adalah kampion Liga Eropa. The Blues memimpin di babak pertama lewat gol Hakim Ziyech. Villarreal baru menyamakan skor menjadi 1-1 di babak kedua lewat gol Gerard Moreno, yang sekaligus membuat duel berlanjut ke extra time. Pada tambahan waktu 2 kali 15 menit, tak ada gol tercipta. Duel ini kemudian berlanjut ke adu penalti, yang dimenangkan Chelsea dengan skor 6-5. Pelatih Chelsea tetap nilai anak asuhnya layak meraih gelar Piala Super Eropa 2021. Penampilan pemain Chelsea tak sepenuhnya memuaskan pria asal Jerman ini. Berita selanjutnya itu Real Madrid pinjamkan Kubo ke Mallorca. Real Madrid meminjamkan Takefusa Kubo ke Real Mallorca. Ini menjadi periode kedua winger asal Jepang itu berkostum Los Piratas. Madrid melepas Kubo ke Mallorca dengan durasi pinjaman sampai Juni 2022. Kubo sebetulnya juga menerima proposal dari Real Sociedad, tetapi memutuskan untuk memilih Mallorca dengan penawaran yang lebih baik. Kubo pernah membela Mallorca pada musim 2019 dengan status pinjaman. Pemain berusia 20 tahun itu tampil 36 kali di semua kompetisi dengan mengemas 4 gol. Real Madrid memang harus memangkas skuad. Salah satunya adalah mengenai kuota non-Uni Eropa yang harus dihadapi. Mereka harus memilih 3 pemain dari yang tersedia, yaitu Eder Militao, Gareth Bale, Vinicius, Rodrigo, dan Kubo. Berita selanjutnya itu Juventus bakal resmikan perekrutan Manuel Locatelli pada Jumat besok. Juventus dikabarkan akan meresmikan perekrutan gelandang Sassuolo, yaitu Manuel Locatelli. Negosiasi Juventus dan Sassuolo pun sudah berlangsung cukup lama. Kini seperti dilansir Football Italia, upaya Bianconeri tampaknya akan membuahkan hasil. Kabarnya, Juventus dan Sassuolo telah mengagendakan pertemuan pada Jumat besok, yang bakal dihadiri oleh para petinggi Juventus, yakni Presiden Andrea Agnelli dan CEO Maurizio Arrivabene. Kabarnya, Sassuolo siap menurunkan harga yang mereka minta untuk Locatelli dari 40 menjadi 35 juta euro. Nilai inilah yang tampaknya bakal disepakati oleh Juventus. Juventus diklaim akan menggait Locatelli dengan skema peminjaman disertai dan kewajiban pembelian permanen. Artinya, Juventus bisa mencicil pembayaran transfer ini selama beberapa tahun. Berita selanjutnya itu Chelsea sepakati tawaran AS Roma untuk Tammy Abraham, lengkapi segitiga transfer. Chelsea menyepakati tawaran untuk Tammy Abraham dari AS Roma sekitar 40 juta pounds, lengkap dengan klausul buyback. Manajer umum Roma itu Thiago Pinto ingin menyelesaikan kesepakatan ini dengan segera. Lantaran, Zeko akan menyeberang ke Inter Milan sebagai pengganti Lukaku yang akan ke Chelsea dan melengkapi segitiga transfer ini. Namun, pemain 23 tahun itu belum menyepakati secara personal, meski telah berbincang dengan Jose Mourinho. Dan di tengah ketertarikan dari Arsenal, klausul buyback dalam tawaran untuk Abraham akan memberikan opsi bagi Chelsea untuk membelinya kembali di masa depan dengan harga yang telah ditentukan. Harga tersebut diprediksi akan bernilai tinggi. Namun, itu berarti The Blues mengamankan jalur untuk mendapatkannya kembali. Berita selanjutnya itu Depas sang kapten, AC Milan ajak Juventus barter. AC Milan berniat melakukan barter dengan Juventus. Butuh gelandang baru, Rossoneri siap melepas kapten mereka yaitu Alessio Romagnoli untuk dibarter dengan Aaron Ramsey.
Seperti diketahui, Milan memang membutuhkan gelandang serang baru. Romagnoli yang berstatus sebagai kapten tim tersingkir dari tim utama sejak paruh kedua musim lalu akibat kedatangan Fikayo Tomori. Sementara itu, Juventus memang sudah lama disebut ingin mendepak Aaron Ramsey yang gagal menampilkan penampilan terbaik. Dan mereka membutuhkan tambahan bek tengah. Seiring kepergian Mary Demiral yang hijrah ke Atalanta. Dan makin tuanya Giorgio Chiellini serta Leonardo Bonucci. Situasi inilah yang membuat kedua klub ini mempertimbangkan untuk membarter antara Aaron Ramsey dengan Alessio Romagnoli. Kedua pemain memiliki harga yang sama sebesar 15 juta euro. Berita selanjutnya itu, Arsenal dan Sheffield United segera sepakati transfer Aaron Ramsdale. Arsenal sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk mendatangkan penjaga gawang Sheffield United, yaitu Aaron Ramsdale, sebagai pelapis sempurna untuk Bernd Leno. Sheffield United menghargai Ramsdale sekitar 30 juta pound sterling. Football London mengklaim Arsenal akan membayar biaya di muka sebesar 24 juta pound sterling dengan bonus terkait kinerja, termasuk jumlah penampilan, yang berpotensi mencapai angka 30 juta pound sterling. The Blades sebelumnya telah menolak 2 tawaran Arsenal untuk pemain berusia 23 tahun tersebut. Berita selanjutnya itu, Tottenham melanjutkan negosiasi dengan Bologna untuk boyong Tomiyasu. Terhitung sejak bulan Juli kemarin, Tottenham memang sudah melakukan komunikasi intens dengan Bologna terkait transfer Tomiyasu pada musim panas ini. Berdasarkan laporan terbaru dari Calcio Mercato, satu-satunya hal yang belum bisa menuntaskan transfer ini adalah mengenai bagaimana cara Spurs membayar uang sebanyak 20 juta euro tadi. Rossablu dikabarkan menuntut Spurs supaya membayar transfer Tomiyasu secara tunai musim panas ini. Sementara kubu Tottenham hanya bersedia membayarnya secara diangsur atau bahkan dipinjam dulu selama 1 musim dan baru dipermanenkan statusnya di tahun depan. Negosiasi antara kedua kubu terus berlangsung hingga saat ini dan diharapkan semuanya bisa tuntas pada akhir pekan ini kepada Bologna. Berita selanjutnya itu, Leicester City ajukan tawaran untuk transfer Vestergaard. Leicester City dikabarkan telah mengajukan tawaran untuk Southampton, yaitu Yannick Vestergaard. Pemain berusia 29 tahun itu telah menjadi incaran Leicester selama 18 bulan. Dan klub telah memutuskan sekarang saatnya untuk mendatangkannya, menyusul cedera yang dialami Wesley Fofana dan Jonny Evans. Namun, menurut Talksport, tawaran pembukaan Leicester telah dianggap terlalu rendah. Mereka berharap Southampton menyetujui kesepakatan senilai 15 juta pound sterling plus tambahan. Dan Southampton bertahan seharga 18 juta pound sterling. Jadi sepertinya kesepakatan mungkin tidak terlalu jauh. Bisa jadi, klub setuju dan biaya sebesar 15 juta pound sterling dengan tambahan 3 juta pound sterling. Southampton disebut terbuka untuk menjual Vestergaard musim panas ini. Kayaknya sekian aja berita sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info baru lainnya. Salam olahraga.